Itu diperintahkan Nabi Sulaiman ke bala tentaranya semua. Kerja, bikin. Saat lihat itu para jamaah sekalian. Falamma tra'adahu hasibathu lujjatan. Dipikir itu ada aliran air. Bakalan basah diangkat sama dia. Kebuka sedikit betisnya. Qala innahu surahum waradun. Jangan takut. Bukan. Tidak usah diangkat bajunya. Ini dari kaca. Langsung dia sadar jamaah. Tidak ada orang bisa bikin kayak gini. Tidak pernah dia temui sebelumnya. Langsung dia qalat rabbi inni dhalamtu nafsi ya. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku telah masuk Islam dengan Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam. Bukan aku masuk Islam untuk Sulaiman. Mau jadi istrinya, bukan. Aku masuk Islam lillahi rabbil alamin. Untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dia lihat kebesaran Allah di depan wajahnya para jemaah. Dia lihat apa yang mungkin bagi matanya dia mustahil. Tapi dia lihat di depan matanya. Orang jemaah sekalian yang semua rahmati Allah SWT. Ada pun kisahnya Nabi Sulaiman menikah atau tidak dengan Ratu Bilqis. Ada yang bilang Nabi Sulaiman menikahinya. Tapi tidak ada dalilnya sama sekali. Satu pun tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman menikahi Bilqis. Ada yang bilang sama Nabi Sulaiman Bilqis ini dinikahi dengan raja yang lain. Intinya Nabi Sulaiman alaihissalam cerita tentang dia menikahi Bilqis atau tidak, itu tidak ada dalil yang pasti. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, kita kisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Saba. Falamma qadayna alaihi al-mauta. Mana kita tahu, Nabi Sulaiman itu kebiasaannya berdiri, pegang tongkatnya pada jemaah. Ngelihat semuanya, bala tentaranya, rakyat-rakyat disuruh kerja semua, jin-jin dan lain sebagainya. Dan mereka kalau sudah lihat Nabi Sulaiman berdiri, takut semua. Tidak ada yang boleh berhenti bekerja, kerja. Takut sama Nabi Sulaiman. Sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma qadayna alaihi al-mauta, saat kami putuskan kematian bagi Nabi Sulaiman, sampai sini sudah ajalnya, dan lahum ala mauti, Allah kasih tahu bahwasanya engkau sudah mati, illa dabbatul ardi ta'kulhu min sa'ata. Afwan, maksud dari sini adalah falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum ala maut. Rakyatnya itu jin-jin semua, tidak ada yang tahu kematiannya Nabi Sulaiman. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Sulaiman bilang sama Allah, ya Allah kalau mencabut nyawa jangan sampai orang-orang ini tahu. Biar kerja semua. Betul. Ini bukti nyata. Bahwasanya jin pun tidak tahu ilmu gaib. Nabi Sulaiman di situ pegang tongkatnya dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin-jin semuanya, setan-setan yang ada di sana semua kerja semua takut sama Nabi Sulaiman. Mungkin dia pikir Nabi Sulaiman lagi sholat atau apa, karena seperti itu berdiri. Tapi nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicabut. Sudah tidak ada lagi Nabi Sulaiman. Tapi mereka masih takut berkeliaran, masih kerja terus karena merasa dilihat sama Nabi Sulaiman. Ada Nabi Sulaiman lagi memperhatikan kerja semua. Sampai akhirnya illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Sampai datang rayap makan tongkatnya. Tongkatnya dimakan sama rayap sampai tipis sudah rapuh, patah tongkatnya, terjatuh Nabi Sulaiman. Falamma harra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Saat Nabi Sulaiman jatuh karena sudah tumpuannya patah dimakan sama rayap, katanya jin, an law kanu ya'lamun, kalau mereka, jadi Allah jelaskan di sini, kalau mereka jin itu memang tahu ilmu gaib, ini Allah tekankan di sini. Kalau memang mereka jin itu tahu ilmu gaib, malah bisu fil adzabil muhin, mereka tidak akan lakukan ini, ketakutan kerja terus, ditindas istilahnya, terhina, tak bisa menyembuhkan dirinya karena takut sama Nabi Sulaiman. Allah memang mereka tahu Nabi Sulaiman mati, berarti dia alhamdulillah mati sudah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tidak begitu dia. Mereka tidak tahu Nabi Sulaiman mati, meskipun Nabi Sulaiman sudah mati.
Kerja terus.